Kemudian yang kedua adalah price atau harga. Nah, harganya kita harus melihat di sebelah kanannya. Di situ ada last price atau harga terakhir. Harga terakhir Cepin adalah 5.225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel YouTube Indonesia Preventif. Bebas konspirasi dan diskriminasi. Video kali ini kita akan membahas tentang cara transaksi saham di eSmart BNI Sekuritas. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa belajar bersama tentang dunia investasi dan dunia inspiratif. Sebelum kita melakukan transaksi di eSmart BNI Sekuritas, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama adalah rekening saham itu sendiri. Jadi bagi yang belum melakukan pembukaan rekening saham, silakan buka rekening saham terlebih dahulu untuk bisa melakukan transaksi saham. Nah, silakan dibuka, linknya ada di atas, saya sudah cantumkan, yaitu cara membuka rekening saham di BNI Sekuritas. Kemudian yang kedua adalah user ID, password, dan PIN trading. User ID dan password dan PIN trading itu kita dapatkan setelah kita disetujui atau mendapatkan persetujuan dari BNI Sekuritas bahwa kita sudah memiliki rekening saham. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja kita harus memiliki deposit di rekening saham kita. Jadi perlu diingat bahwa uang yang ada di bank konvensional kita atau di tabungan bank konvensional kita itu belum bisa dilakukan atau belum bisa digunakan untuk transaksi saham sebelum kita mentransfer uang tersebut ke rekening saham kita. Jadi itu yang perlu kita ketahui sebelumnya, yaitu harus punya rekening saham, kemudian punya ID dan PIN, kemudian punya deposit di rekening saham kita. Nah, selanjutnya mari kita coba melakukan transaksi saham menggunakan eSmart BNI Sekuritas. Yang pertama adalah kita membuka aplikasi eSmart BNI Sekuritas seperti ini. Nah, setelah terbuka, silakan masukkan user ID. Saya contohkan seperti ini. Misalnya user ID-nya adalah 12345, kemudian masukkan password. Nah, setelah mengisi user ID dan password, silakan klik login. Setelah kita login, aplikasi kita belum bisa kita melakukan transaksi. Sebelumnya kita harus memasukkan PIN trading kita. Sekarang kita bisa melihat portofolio kita seperti ini. Nah, di portofolio itu adalah yang ada di dalam portofolio ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah trading ID. Nah, itu adalah sesuai dengan trading ID yang diberikan oleh Mandiri Sekuritas. Kemudian ada nama, kemudian
cash on hand. Nah, cash on hand ini adalah uang yang bisa kita belanjakan. Jadi sisa uang yang masih bisa dibelanjakan untuk membeli saham. Jadi itu nanti yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan transaksi. Pada saat kita melakukan transaksi, jangan melebihi uang di cash on hand tersebut. Kemudian nanti pada saat kita sudah membeli saham atau Anda sudah membeli saham, di bawah ini akan terisi saham-saham apa saja yang kita miliki. Misalnya saham di situ akan tercatat nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya saham pertama apa namanya, kemudian kita punya lot berapa, kemudian ada harga terakhirnya berapa, kemudian harga rata-ratanya berapa. Kemudian di situ ada nanti diperlihatkan last value atau last value itu adalah nilai saham yang terakhir. Kemudian value average. Jadi value average ini adalah nilai saham pada saat awal kita membeli saham. Nah, di situ akan diperlihatkan urutannya, saham pertama, 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, itu adalah isi dari portofolio kita. Intinya bahwa portofolio kita adalah isi dari semua saham-saham yang kita miliki saat ini. Mulai dari harga sahamnya, harga terakhir, nilai pasar, dan nilai pada saat kita membeli saham pada saat awal kita membeli saham. Kemudian yang kedua adalah saya tunjukkan customer info. Nah, isinya adalah yang pertama ada tentu saja customer ID, kemudian nama, kemudian ada SID, yaitu nomor investor kita. Nama, nomor investor, kemudian jenis kelamin, dan status pernikahan. Kemudian yang paling terakhir, jadi customer info itu adalah data-data yang berhubungan dengan diri kita, diri pribadi kita. Jadi semua ada di situ, mulai dari nama, status, alamat, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada bank konvensional yang kita gunakan. Misalnya bank apa? Nah, kalau kalau BNI Sekuritas itu bisa bank apa saja. Kemudian itu adalah nomor, kemudian nama di bank itu sendiri. Nah, itu adalah customer info. Kemudian yang berikutnya adalah news and info. Nah, news dan info ini adalah semua informasi-informasi yang ada di BNI Sekuritas. Jadi segala informasi yang diberikan oleh BNI Sekuritas itu semua ada di news dan info. Sekarang langkah selanjutnya adalah saya akan memberikan contoh bagaimana membeli saham. Nah, di situ di aplikasi ada buy order. Nah, silakan diklik buy order, dia akan muncul interface seperti ini. Nah, saat kita membeli saham, yang pertama kita perhatikan adalah cash on hand tadi, yaitu atau dana yang bisa kita gunakan untuk transaksi saham. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita order ternyata dana kita kurang. Nah, itu yang perlu kita
perhatikan berapa dana yang bisa kita gunakan untuk membeli saham. Kemudian yang kedua, kita menentukan saham apa yang kita akan beli. Nah, sekarang saya akan mencoba membeli saham Cepin atau Carung Pokpan. Nah, sekarang kita mencoba membeli Cepin atau Carung Pokpan. Pertama kita perhatikan adalah emitennya atau sahamnya. Nah, sekarang misalnya Cepin, kita akan membeli Cepin. Kemudian yang kedua adalah price atau harga. Nah, harganya kita harus melihat di sebelah kanannya. Di situ ada last price atau harga terakhir. Harga terakhir Cepin adalah 5.225. Nah, itulah harga yang kita pakai untuk membeli saham Cepin, yaitu harga pada saat terakhir atau harga terakhir. Nah, silakan masukkan di price 5.225. Kemudian yang berikutnya adalah lot. Nah, itu berapa lot yang kita akan beli. Nah, saya mencoba di sini kita akan membeli 2 lot saja. Jadi harganya 5.225. Kemudian lotnya 2, berarti 2 lot. Jadi 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Berarti kalau kita beli 2 lot, berarti kita beli 200 lembar saham. Nah, harga 2 lot itu adalah ini. 1.045.000. Jadi harga Cepin 2 lot untuk saat ini adalah 1.045.000 dan harga per lembarnya adalah 5.225. Nah, setelah terisi, silahkan klik send. Silakan klik send. Setelah klik send akan muncul seperti ini. Dia akan muncul ada pertanyaan, apakah Anda yakin untuk melakukan order Cepin dengan harga 5.225 2 lot. Nah, sekarang coba kita klik yes. Nah, sekarang order kita sudah masuk. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba mengecek saham kita atau orderan kita apakah sudah masuk atau tidak. Nah, silakan cek di order list. Nah, sekarang kita cek order saham kita. Tadi kita membeli Cepin. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini Cepin. Sorry. Ini Cepin yang kita order dengan harga 5.225 dengan jumlah lotnya 2 lot. Nah, sekarang sudah match. Karena sudah match berarti saham yang kita beli tadi sudah terlaksana atau sudah terproses. Ini jumlah lot yang sudah kita beli. Nah, itulah cara melakukan pembelian saham. Dengan contoh tadi kita menggunakan Cepin atau kita membeli saham Cepin sebanyak 2 lot
dengan harga 5.225. Harga totalnya itu 1.045.000. Nah, itulah cara melakukan pembelian saham. Kemudian selanjutnya adalah kita coba melakukan penjualan saham. Baik, langkah berikutnya adalah kita melakukan transaksi jual saham, yaitu dengan klik sell order. Kita klik sell order, kemudian yang pertama adalah saham yang akan kita jual. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah saham yang kita bisa jual adalah saham-saham yang ada di portofolio kita. Jadi sebelumnya kita harus perhatikan saham apa yang ada di portofolio kita dan saham tersebut kita akan jual. Jadi kita tidak bisa menjual saham kalau tidak ada di dalam portofolio kita. Nah, saya mencoba mencontohkan di sini, saya akan menjual saham saya Garuda Indonesia dengan kode GIAA. Garuda Indonesia. Nah, oke, saya mencoba menjual saham saya Garuda Indonesia, tapi saya cuma menjual satu lot saja, karena sebagai contoh saja. Jadi, yang pertama adalah kita menentukan saham yang kita jual. Dalam hal ini adalah Garuda Indonesia, atau kode emitennya GIAA. Kemudian harganya, price-nya yaitu 234. Nah, seperti yang tadi kita harus perhatikan adalah harga terakhir atau last price, yaitu 234. Kemudian jumlah lot, ini jumlah lot 1. Jadi tadi harganya adalah Rp234. Jumlah lotnya 1. Kemudian harga keseluruhan satu lot sama dengan Rp23.400. Jadi untuk saat ini harga Garuda Indonesia satu lotnya itu adalah 23.400 di harga 234 per lembar saham. Nah, setelah terisi semua, silakan klik send. Setelah kita klik send, akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul dialog lagi bahwa kita akan melakukan order saham Garuda Indonesia atau kode emitennya GIAA dengan harga 234 sebanyak satu lot. Nah, sekarang kita yes. Nah, setelah yes, coba kita lihat di list order. Oke, sekarang sudah terlihat di list order, yaitu Garuda Indonesia kita beli ini Garuda Indonesia kita beli dengan kita jual, sorry. Jadi Garuda Indonesia kita jual dengan harga Rp234 per lembar saham.
kemudian jumlah lot, kemudian jumlah keseluruhan adalah 23.400, harga satu lotnya tadi 100 lembar saham. Kemudian statusnya sudah match, berarti saham yang kita jual sudah diproses. Nah, ini buktinya sudah terproses saham yang kita jual sebanyak satu lot, yaitu Garuda Indonesia dengan kode emiten GIA. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita melakukan transaksi jual. Kemudian selanjutnya adalah saya akan mencontohkan bagaimana kita melakukan withdraw atau bagaimana kita melakukan transaksi atau transfer dari rekening saham ke rekening konvensional. Kemudian langkah terakhir adalah bagaimana kita melakukan withdraw atau mentransfer uang yang ada di rekening saham kita masuk ke rekening konvensional kita. Fungsinya adalah uang yang ada di rekening saham kita tidak bisa melakukan belanja apa-apa kecuali belanja saham. Jadi kalau kita mau menggunakan uang tersebut, kita harus melakukan withdraw. Nah, berikut cara melakukan withdraw, yaitu dengan masuk ke akun tadi, kemudian pilih entry cash withdraw. Nah, akan muncul seperti ini, entry cash withdraw. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan withdraw adalah kita harus pertama lagi memperhatikan ini adalah trading ID kita. Kemudian yang kedua adalah yang kita perhatikan adalah available cash atau uang yang bisa kita transfer atau cash on hand yang ada di portofolio kita. Nah, misalnya saya contohkan di sini, misalnya kita punya uang 1 juta, kita punya uang 1 juta rupiah. Nah, uang 1 juta rupiah ini adalah uang yang bisa kita transfer ke rekening konvensional bank kita atau ke rekening bank konvensional. Nah, caranya adalah transfer to. Nah, di sini nanti akan muncul rekening bank kita. Kemudian jumlah yang akan kita transfer, misalnya 500.000. Nah, kita isi 500.000. Kemudian tipe transfer. Nah, di situ ada in-house, ada clearing, dan RTGS. Nah, itu kita bisa pilih yang mana kita bisa gunakan. Ada in-house, ada clearing, dan ada RTGS. Kemudian yang terakhir adalah password. Nah, password kita isi, yaitu PIN tradingnya kita. Silakan diisi di sini. Tanpa kita isi, proses withdraw tidak akan bisa dilaksanakan. Kemudian save. Terakhir adalah save. Nah, itu adalah cara bagaimana kita melakukan withdraw atau transfer dari rekening saham masuk ke rekening bank konvensional kita. Nah, itulah video tentang bagaimana cara melakukan transaksi saham di Ismart BNI Sekuritas. Tadi mulai dari bagaimana cara login, kemudian bagaimana cara membeli saham, menjual saham, dan terakhir bagaimana cara kita
melakukan withdraw atau transfer uang dari rekening saham masuk ke rekening bank konvensional kita. Demikian video kali ini, selalu menginspirasi dan berinvestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.